ويكون بتحيات الإسلام تحية أهل الجنة، تحية الكريم، تحية العظيم، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, itulah kata yang sepantasnya selalu membasahi lisan-lisan kita, kata yang sepantasnya selalu keluar dari setiap kalimat-kalimat yang kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Dialah Allah yang telah menciptakan langit tanpa tiang. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Di mana Dialah Allah yang paling pengasih di antara para pengasih, yang paling penyayang di antara para penyayang. Entah telah berapa banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, entah telah berapa banyak karunia, rahmat yang Allah telah limpahkan kepada kita, sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran di surah Ibrahim, Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguh jika di antara kalian mencoba ingin untuk menghitung nikmat yang aku berikan kepada kalian, la tuhsuha, sungguh kalian tidak akan dapat menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah menjamin tak akan ada satupun manusia yang dapat menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Maka betullah seorang pepatah pernah mengatakan dalam sebuah syairnya, sampai kapanpun tak satupun manusia yang akan dapat menghitung nikmat Allah, walaupun seluruh ranting menjadi penanya, air di lautan menjadi tintanya, dan seluruh dedaunan menjadi kertasnya. Maka sepantasnya disinilah kita seharusnya memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita kirimkan salawat berbingkaikan salam kepada hamba Allah yang terkasih, hamba Allah yang tercinta, hamba Allah yang tersayang, di mana Bilallah putra Abdullah, jantung hati Aminah, intan mutiara di kota Mekah dan bagikan cahaya di kota Madinah, beliaulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, orang tua kami yang kami semua sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan sebuah kitab yang mulia, yang mana Allah menurunkan Al-Quran melalui perantara malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang ada di sisinya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, yang mana Allah menurunkan Al-Quran di bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang Allah ciptakan di dunia ini, yaitu bulan suci Ramadan, yang mana Allah menurunkan Al-Quran di malam yang paling mulia, di mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, yang mana Allah menurunkan Al-Quran di tempat yang paling mulia di antara tempat-tempat yang ada di muka bumi ini, yaitu Mekah dan Madinah, dan yang mana Allah menurunkan Al-Quran kepada hambanya yang paling sempurna, yang paling sempurna akhlaknya, yang paling mulia di antara hamba-hamba yang pernah Allah ciptakan, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua hal tersebut merupakan bukti bahwa setiap sesuatu apapun yang berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi mulia dan dimuliakan di hadapan manusia, dan terlebih lagi akan mulia dan dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang senantiasa dalam kehidupannya sehari-hari terus berusaha membaca Al-Quran, bahkan berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya manusia yang paling mulia di antara hamba-hamba yang ada di muka bumi ini. Mengapa demikian para jamaah? Karena di dalam hati-hati mereka, di dalam dada-dada mereka terdapat kalam yang mulia dari zat yang paling mulia, yaitu Al-Quran, yang menjadikan mereka manusia
yang paling mulia, yang paling indah di antara manusia-manusia lainnya. Tidak sampai di situ, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka, akan menjadikan para penghafal Al-Qur'an menjadi golongan orang-orang yang termasuk di dalam keluarga Allah. Mengapa demikian? Bukankah Allah adalah zat yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan? Bukankah Allah adalah zat yang tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan? Lalu bagaimana mungkin Allah memiliki keluarga dari golongan manusia yang ada di muka bumi ini? Hal tersebut pernah ditanyakan oleh para sahabat ketika Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara para manusia. Maka para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Mereka itu adalah ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang terpilihnya. Bagaimana besar keutamaan, kemuliaan yang akan didapatkan oleh para penghafal Al-Quran, para pejuang-pejuang Al-Quran. Allah akan memuliakan mereka, Allah akan memasukkan mereka ke dalam golongan-golongan Allah. Allah akan menjadikan mereka sebagai orang-orang pilihan yang mengagungkan syiar-syiar Allah, yang menjaga syiar-syiar Allah, yang menyebarkan syiar-syiar Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu datangnya dari hati yang paling dalam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bermaksud menjelaskan bahwasanya tak sembarang manusia yang Allah pilih untuk menjadi orang-orang yang menjadi keluarganya, orang-orang yang menyebarkan syiar-syiar Allah, bahkan orang-orang yang melindungi syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, orang tua yang kami semua cintai dan sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ. Itu merupakan sebuah gambaran kecil, gambaran keutamaan kecil yang akan mereka dapatkan di dunia, yang akan didapatkan oleh para penghafal ketika mereka hidup di dunia. Namun pada akhirat kelak akan ada keutamaan yang sangat besar yang akan didapatkan oleh para penghafal Al-Quran, di mana kelak pada hari kiamat di padang mahsyar ketika manusia dikumpulkan untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika pada saat tersebut tidak berarti lagi harta dan anak-anak manusia. Pada saat itu Al-Quran akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, yajil, di mana Rasulullah SAW bersabda, yajil Quran, Al-Quran akan datang pada hari kiamat, fayaqulu ya Rabbi hullati, ya Allah berikanlah dia perhiasan. Al-Quran pada hari kiamat akan berdoa kepada Allah, akan mengadu kepada Allah, akan meminta kepada Allah untuk memuliakan para penghafal Al-Quran, orang-orang yang senantiasa membacanya di dunia, dengan meminta kepada Allah untuk memasangkan kepadanya perhiasan. Fa'il basu tajil karamati, maka Allah Subhanahu wa taala memasangkan kepada mereka mahkota kemuliaan. Lalu kemudian Al-Quran meminta lagi, ya Rabbi, wa Allah, wa Tuhanku, zidhu, tambahkan baginya. Fa'il basu hillatul karamati, maka Allah Subhanahu wa taala memakaikan kepadanya pakaian kemuliaan, pakaian yang mengalahkan lembutnya sutra yang ada di dunia ini. Dan setelah itu Al-Quran meminta lagi kepada Allah, ya Rabbi irda anhu, ya Allah ridailah dia, fayarda anhu, maka Allah pun meridainya. Lalu dikatakan kepada para penghafal Al-Quran, iqra wartaqi, bacalah dan naiklah, wa tazidu bi kulli ayatin hasanah, akan ditambahkan kepadamu pahala derajat sesuai dengan ayat yang setiap engkau bacakan. Maka betapa besar kemuliaan yang menanti, sebuah balasan yang besar menanti bagi para penghafal Al-Quran di hari kiamat kelak, yang Allah akan berikan kepada mereka, yang Allah akan berikan balasan tersebut kepada mereka sebagai imbalan atas usaha-usaha mereka dalam menghafalkan Al-Quran. Orang tuaku sekalian yang kami semua sayangi dan cintai karena Allah, namun ada satu nikmat yang mana nikmat tersebut Allah telah janjikan, Allah telah jamin akan berikan kepada para penghafal Al-Quran, di mana tidaklah kami menghabiskan kelelahan, tidaklah para penghafal Quran menghabiskan kelelahannya, tidaklah
Setiap keletihan yang dirasakan oleh para penghafal Quran, setiap keletihan yang kami rasakan, melainkan semata-mata hanya untuk mendapatkan nikmat ini, nikmat yang Allah janjikan, yang Allah jamin kepada para penghafal Al-Quran. Nikmat apakah tersebut? Allah, Rasulullah SAW telah menyebutkannya dalam hadisnya, bahwasanya nikmat tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memasangkan mahkota kepada para orang tua penghafal Al-Qur'an. Orang tua yang mendidik anaknya untuk menghafal Al-Qur'an, orang tua yang mengarahkan anaknya untuk menghafal Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah wa 'amila bima fihi." Barang siapa yang menghafal Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengamalkannya, ulbisa walidayhi yaumal qiyamati tajan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasangkan kepada orang tuanya mahkota pada hari kiamat, min nur, dari cahaya, dau'uhu mithla dau'us syams, yang mana cahayanya menyamai bahkan mengalahkan cahaya sinar matahari. Orang tuaku sekalian, betapa besar perjuangan para penghafal Al-Quran, betapa besar keletihan yang dirasakan para penghafal Al-Quran. Tidaklah setiap waktu yang kami habiskan, waktu yang para penghafal Al-Quran habiskan, semata-mata hanya untuk mendapatkan nikmat tersebut, untuk menjadi syafaat bagi kalian, bagi para orang tua kelak dari kiamat, yang mana dalam bentuk memasangkan kepada para orang tuanya mahkota kemuliaan di hadapan para manusia. Dari awal penciptaan hingga penciptaan terakhir, Allah Subhanahu wa taala memajukan para penghafal Al-Quran di hadapan mereka dengan memasakkan kepada orang tuanya mahkota kemuliaan. Maka betapa besar peranan orang tua bagi anak-anaknya dalam mendidik anak-anaknya untuk menghafalkan Al-Quran. Hadirin wal hadirat, sebagai penutup, kami sebagai penghafal Al-Quran tidak akan mungkin bisa menghafalkan Al-Quran, bahkan tidak akan mungkin bisa menghatapkan Al-Quran tanpa doa dan restu kalian, tanpa keridhaan kalian, tanpa kerestuan kalian yang mengizinkan kami untuk menghafalkan Al-Quran. Maka sekali-kali kami minta kepada kalian untuk mendoakan kami, untuk dapat dimudahkan oleh Allah dalam menghafal Al-Quran. Tidaklah kami berjuang, tidak akan menghasilkan apa-apa perjuangan kami, kelelahan kami, keletihan kami dalam menghafalkan Al-Quran jika tidak ada doa dan dukungan dari kalian. Maka sekali lagi doakanlah kami, berikanlah kami doa yang terbaik, dukungan yang terbaik dari kalian sebagai motivasi untuk kami menghafalkan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah dan keistiqomahan di atas hidayahnya untuk dapat teguh di atas Al-Quran, di atas menghafalkan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Undur maqala wa la tandur maqala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.